Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan menyajikan video tentang pencegahan karies dengan visur silen, yang merupakan seri video tentang pencegahan karies. Ketika erupsi, gigi dalam keadaan sehat, artinya gigi dalam keadaan utuh, tidak ada kavitas pada permukaan gigi dan tidak ada perubahan warna. Akan tetapi, sekali gigi tersebut terkena karies sehingga terjadi kavitas, akan memerlukan restorasi. Maka serangkaian perawatan yang semakin lama semakin complicated harus dilakukan. Oleh karena itu, pencegahan karies harus menjadi prioritas bagi seorang dokter gigi. Pada dasarnya, tujuan pencegahan adalah mengurangi risiko suatu penyakit. Pencegahan karies bisa dikategorikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer yaitu mencegah terjadinya lesi karies baru. Pencegahan sekunder yaitu deteksi awal dan intervensi untuk menghentikan lesi karies awal. Sedangkan pencegahan tersier yaitu restorasi gigi yang mengalami lesi karies untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah agar tidak sampai harus dilakukan pencabutan. Kontroplak merupakan bagian penting pencegahan karies gigi, misalnya dengan menyikat gigi. Akan tetapi menyikat gigi tidak bisa menjangkau bagian-bagian gigi yang tersembunyi seperti pit dan visur. Pit dan visur adalah cekungan pada email permukaan oklusal atau bukal gigi yang meningkatkan risiko kejadian karies karena menjadi tempat retensi bakteri plak yang sulit dijangkau oleh sikat gigi, sehingga perlu dilakukan penutupan atau visur silen. Visur silen adalah metode pencegahan atau menghentikan perkembangan karies gigi dengan mengaplikasikan material yang berikatan dengan permukaan email gigi, yaitu melalui teknik pengetsaan bila materialnya resin komposit atau dengan ikatan kimia pada material glass ionomer semen. Data systematic review dari Cochrane menunjukkan bahwa efektivitas visur silen pada gigi molar permanen pada evaluasi 12 bulan sebesar 85% dan pada evaluasi 48-54 bulan sebesar 57%. Ini artinya setelah aplikasi visur silen perlu dilakukan evaluasi setidaknya 1 tahun sekali. Pada dasarnya prosedur visur silen ada 8 tahap, yaitu pertama seleksi kasus, kedua cleaning, ketiga isolasi, keempat etching, kelima washing atau pencucian, keenam aplikasi bahan silen, ketujuh cek oklusi, dan kedelapan evaluasi. Selanjutnya tutorial akan kami sampaikan dalam bentuk video. Alat-alat yang diperlukan untuk visur silen yaitu diagnostik set yang terdiri atas kaca mulut, pinset, sonde, ekskavator, kemudian kontra angle handpiece, microbrush, pointed brush dan alpine bore, dan leg curing unit. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu etsa asam, bonding, flowable resin, articulating paper, pumice, cotton roll, dan cotton pellet. Tahap pertama prosedur visur silen adalah seleksi kasus. Seleksi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pit dan visur yang dalam dengan menggunakan sonde tajam setelah gigi dibersihkan dan dikering. Selanjutnya adalah cleaning. Pointed brush dipasang pada kontra angle, ujungnya dibasahi dengan sedikit air agar pumice dapat menempel. Permukaan gigi dibersihkan dengan brush dan pumice
untuk menghilangkan plak dan debris agar bahan visur silen dapat menempel dengan baik. Sisa pumis dibersihkan dengan sonde, kemudian dibilas dengan air dan keringkan. Selanjutnya, aplikasi bahan etsa asam fosfat 37% selama 20 detik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan porositas pada emalnya agar terbentuk ikatan adhesi yang baik dengan bahan silen. Selanjutnya, dibilas dengan air dan dikeringkan, namun masih tetap lembab. Tahapan selanjutnya yaitu aplikasi bahan bonding dengan menggunakan microbrush. Bahan bonding diaplikasikan pada seluruh permukaan pit dan visur, kemudian disemprot ringan dengan angin dari air siring. Kemudian bahan bonding diaktifasi dengan visible light cure selama 10-15 detik. Tahapan selanjutnya yaitu aplikasi bahan silen. Bahan silen diaplikasikan pada seluruh pit dan visur, kemudian diratakan dengan sonde. Pit dan visur bagian buka juga perlu diberikan silen. Selanjutnya, penyinaran dengan visible light cure selama 20 detik. Selanjutnya, cek oklusi dengan articulating paper. Apabila terdapat bagian yang berwarna tebal atau tidak merata, berarti terdapat tekanan yang terlalu besar. Selanjutnya, finishing dan polishing dengan menggunakan alpin bor sampai tidak ada trauma oklusi. Sekarang prosedur visur silen dengan menggunakan bahan semen ionomer kaca. Berikut adalah alat-alat yang diperlukan, yaitu diagnostic set, kontra angle, agat spatula dan microbrush, ball aplikator, brush dan alpin bor. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pumis, dentin conditioner, cotton roll dan cotton pellet, powder SIK, liquid SIK, cocoa butter, articulating paper. Sama seperti visur sealing dengan resin komposit, tahapan pertama yaitu cleaning atau profilaksis menggunakan brush dan pumis. Selanjutnya dibersihkan dengan air, sisa-sisa pumis dibersihkan dengan sonda. Setelah itu aplikasikan dentin conditioner yaitu asam poliakrilat 10%. Aplikasi dapat menggunakan microbrush atau cotton pellet. Setelah 15-20 detik, bilas dengan air lalu dikeringkan. Selanjutnya menyiapkan bahan SIK. Botol SIK ditepuk dahulu supaya tidak terlalu padat. Ambil 1 sendok peres, kemudian 1 tetes liquid. Sebelumnya botol dikocok terlebih dahulu dan penuangan harus tegak lurus.
powder dibagi dua, kemudian diaduk dengan liquid dengan gerakan press and fold, sehingga diperoleh konsistensi yang tidak putus saat diangkat. Jangan terlalu kental. Selanjutnya, aplikasikan bahan SIK dengan menggunakan ball aplikator pada seluruh pit dan visur. Setelah fase daur atau berwarna buram, aplikasikan cocoa butter atau varnish. Apabila SIK sudah setting sesuai instruksi pabrik, lakukan pengecekan oklusi menggunakan articulating paper. Apabila ada warna yang tebal, kurangi dengan abbing pur. Selanjutnya dilakukan finishing dan polishing. Setelah itu, olesi kembali dengan cocoa butter. Sekian video tentang pencegahan karies dengan visur silen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.